Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wasabi'a asyara utawi kang kaping 17 iku ayu tahira nyento mensucikan sapa mu'alim, sapa guru atau alim, batinahu ing atine alim, summa dhahirahu nuli jabane alim. Minal akhlaki saking piro-piro akhlak ar-radiati kang asor. Orang berilmu harus mensucikan hatinya dan merapihkan luarnya. Adab kalau batin itu kaitan dengan akhlak, kalau zahir itu kaitan dengan adab. Wa yu'ammiro lan ngerameake sapa alim hu ing zahir lan batin bil akhlaki kelawan piro-piro akhlak al mardiyati kang den ridoni. Dan orang berilmu harus meramaikan suasana fisiknya dan akhlak-akhlak yang diridhoi. Faminal akhlaki mongko iku setengah saking akhlak ar-radhilati kang hina al-ghillu utawi unek-unek, wal hasadu lan dengki, wal baghyu lan lacut, wal ghadabu lan emosi amarah li ghairillahi ta'ala krana saliyane Allah ta'ala, wal ghasyu lan merayu, wal kibru lan sombong, war riya ulan riya, wal ujbu lan ujub, was sum'atu lan sum'ah, wal bukhlu lan medit, wal bator menolak kebenaran, angot, wat toma mengharapkan sesuatu dari orang lain, wal khuyala'u lan gumede sombong, wat tanafus lan jor-joran fid dunya ing dalam dunia, wal mubahatu lan persaingan, wal mudahanatu lan meluluhkan mudahanah, wat tazayyunu lan tazayyun paes-paesan linnasi marang menuso, wa hubbul madhi lan demen pujian, bima kelawan perkara lam yaf'al kang orang lakoni sapa alim, wal ama lan ngerasa buta an uyubin nafsi saking aib-aibe awak dewek, wal istighalu lan sibuk anha saking uyubun nafsi bi uyubil khalqi kelawan piro-piro aibe makhluk, wal hamiyatu lan ambisius, wal asabiyatu lan fanatik terhadap partai, terhadap kelompok, li ghairillahi ta'ala maring sakliyane Allah ta'ala, wal ghibatu lan ghibah, wan namimatu lan adu domba, wal buhtanu ditulis nanti ya,
penyakit-penyakit hati semua itu. Wal buhtanu lan fitnah, wal kadzib bohong, wal fuhsyu bicara jelek, kotor, bil qauli dalam ucapan, wahtiqarun nas lan ngremehake manusa. Ditulis akhlak-akhlak tercela. Yang pertama namanya ghil. Ya, yang pertama namanya ghil. Unek-unek. Unek-unek dipendem aja penyakit tuh. Unek-unek namanya ghil. Unek-unek nggak diluapin, akhirnya ngediamin. Wal hasad. Yang kedua namanya hasud. Nggak suka lihat teman sukses, nggak suka lihat teman berhasil, nggak suka lihat teman itu punya pengaruh, berusaha untuk meruntuhkan dia dengan berbagai macam cara, ngajak-ngajak teman lah, provokasi. Wal baghyu, kemudian punya sifat yang jorok, zina contohnya. Wal ghadab li ghairillahi ta'ala, marah bukan karena Allah. Ghil, hasud, al-baghyu, ghadab li ghairillahi ta'ala. Wal ghash, merayu-merayu, ngajak-ngajak orang biar dia mau maksiat. Ghash namanya. Lalu apa? Wal kibru, kibru punya sifat sombong, ngerasa paling cantik, ngerasa paling bener, ngerasa paling pintar. Lalu apa lagi? War riya, riya. Riya itu ro'a ya, taro'a, artinya ibadahnya pengen dilihat manusia. Wal ujub, ujub tuh bangga terhadap diri sendiri, kayak bangga lah kalau ngomong tuh selalu dirinya gitu. Lalu apa? Sum'ah. Apa tuh sum'ah? Sum'ah itu dia melakukan sesuatu agar apa yang dia lakukan itu menjadi perbincangan banyak manusia. Nah, perbincangan banyak manusia itu pengen dia dengar. Namanya itu apa aja, ngomongin saya apa aja. Nah, itu orang suka sum'ah tuh gitu. Apa aja ngomongin saya apa aja. Ini. Nah, itu sum'ah. Jadi sebenarnya bukan apa ajanya, cuman saya tuh pengen banget ya ngelakuin sesuatu yang bikin program. Jadi bikin program, menggebrak sebuah program. Warawiri sana sini, sibuk sana sini. Niatnya udah nggak bener. Niatnya biar ketika program ini berhasil, akhirnya keberhasilan itu menjadi pembahasan dan pembicaraan banyak orang lain. Nah, pembahasan dan pembicaraan banyak orang lain itu dia pengen mendengar. Nah, itu namanya apa? Sum'ah. Wal bukhlu. Bukhlu artinya apa? Pelit. Paham ya pelit ya? Jadi dia mengutamakan keinginannya dengan menghalau hajatnya orang lain. Orang lagi butuh uang banget. Padahal kita punya, tapi mau beli skincare ya pelit namanya. Tapi kalau orang punya, dia minjem uang atau dia minta uang sumbangan, buat apa? Buat istri saya Pak Ustadz. Istri saya mau melahirkan. Maaf, saya buat buka puasa uangnya. Nah, nggak apa-apa, bukan pelit. Maaf, saya juga anaknya saya sakit. Tapi kalau kita uangnya nganggur, nggak diapa-apain, tapi juga nggak mau sodakoh, namanya bukhel. Wal bator, bator itu angot. Jadi pala pilih nasihat, nasihatnya sama, tapi dia maunya menerima nasihat dari orang yang dia anggap hebat. Kalau Abi yang ngomong didengar, gitu. Tapi kalau Nawaraya nasihati nggak mau denger, lah itu namanya bator. Paham ya? Padahal nasihatnya sama. Mbak, nggak boleh mokel loh mbak. Oh, kamu anak kecil ini gitu.
Abi yang ngomong, mokel, oh iya Abi. Nah ini berarti orang yang suka melihat-lihat orang. Boleh nasehatin saya, asal yang menasehati saya adalah orang yang berada di atas saya. Nah itu namanya bator. Lalu apalagi toma. Apa itu toma? Toma itu menjilat orang lain agar harta yang ada pada orang tersebut itu hadir pada kita. Itu namanya toma. Jadi ngedeketin orang, nyamperin orang, mau akrab sama orang agar dia mau bagi-bagi sesuatu pada saya. Biar apa? Bisa dipinjemin uangnya. Biar apa? Biar bisa dimintain skincare-nya. Biar apa? Biar bagi-bagi apalah. Kan dia kan tukang masak. Kali aja kalau saya deket sama dia masak. Kan dia kan punya, kayak kalau ada santri yang baru datang, orang tuanya biasalah dideketin sama kita. Biar dapat jamurannya. Nah itu tomak namanya. Itu sifat buruk. Lalu apa? Khuyola. Khuyola itu persis seperti sombong. Cuman kalau khuyala itu lebih kepada fisik. Jadi dia bermegah-megahan hidupnya. Glamor. Namanya khoya. Glamor. Jadi punya mobil, punya apa, pengen dilihat orang. Wat tanafus fid dunya. Lalu dia jor-joran tentang urusan dunia. Wal mubahah, sama dunia itu pengen persaingan. Wal mudahana, apa mudahana? Mudahana itu menjilat. Mudahana itu menjilat. Tahu menjilat gak? Menjilat gak? Ngerayu, gini. Menjilat tuh basa-basi. Sebenarnya basa-basi nggak apa-apa, cuma basa-basinya karena pengen sesuatu kayak tomak itu. Wa tazayyun linnas. Nah, ini banyak perempuan nih, menghiasi diri agar dilihat oleh orang lain. Mempercantik diri agar dilihat oleh orang lain. Untuk para istri harusnya untuk suaminya saja. Lalu apalagi wahubbul madah. Cinta sama pujian. Kalau di pujian tuh kembang kempis hidungnya. Itu hubbul madah. Ada yang bilang kamu cantik loh. Wah, nggak bisa tidur 7 hari. Namanya hubbul madah. Bima lam yaf'al. Tapi mencintai sesuatu yang dia nggak ngerjain. Kamu bijaksana. Yang bener sih padahal sih ya. Wal ama an uyubin nafsi, buta terhadap aibnya diri sendiri. Beleknya dewek nggak katon. Bangun tidur padahal kita punya belek, teman kita punya belek. Pas kita bangun tidur malah nuding teman kita, beleknya gede pisan, padahal kita sendiri punya belek. Lah itu namanya kita itu nggak nggak bisa melihat aibnya sendiri. Wal istighalu anha bi uyubil khalq. Tapi sibuk terus-terusan untuk melihat aibnya orang lain. Wal hamiyatu, ambisius sama urusan-urusan pujian apa. Wal asobiyah li ghairillahi ta'ala. Lalu fanatik buta, ngebela-bela banget terhadap sesuatu selain Allah. Partai lah, ormas lah, NKRI, harga mati misalnya. Kalau ada yang mengkritik padahal memang salah, nggak terima. Nggak bisa begitu. Wal ghibah, suka ngerasani orang. Wan namimah, apa namimah? Adu domba, ngomong ke si A jelek-jelekin ke B, si B ngomong ke si B jelek-jelekin si A. Wal buhtan, buhtan tuh apa? Fitnah, suka fitnah orang. Was, hati-hati ya, ini penyakit bahaya banget buhtan. Kalau bisa sih kita kalau bicara tuh hati-hati, jangan sampai dilebih-lebihkan dan dikurang-kurangi. Sebab kalau bicara dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi, maka ada potensi kita untuk buhtan, ngefitnah orang. Mau beli kita beli mohon sih, siapa sih? Ngomong aja nangis. Tadi saya lihat dia nangis, keluar air matanya tidak sesegukan. Udah itu aja, jangan.
tadi dia nangis, wah jerit-jerit, teriak-teriak kayak dramatis, wah jangan digituin toh. Itu berlebihan namanya kita. Berlebihan nggak boleh berlebihan begitu tuh. Dilebih-lebihkan ucapan tuh. Sebab nanti khawatir menjadi kebuhtan. Wal kadzib, bohong. Wal fuhsyu fil qaul, kalau bicara itu jorok. Binatang keluar semua. Wahtiqarun nas, meremehkan manusia. Ada berapa tuh? Ada 27. Nanti di pesantren kita kupas satu persatu. Ghil, hasad, baghyu ya. Ada program untuk membersihkan hati santri. Al-ghil, program al-ghil ya 3, 4 bulan, 5 bulan. Satu tuh 3, 4, 5 bulan tuh. Pertama, harus ketahui dulu definisinya. Kedua, pahami deskripsinya. Ketiga, pahami poin-poinnya. Nah, gitu. Lalu keempat, melatih. Kelima, membiasakan diri. Nah, keenam jadi karakter. Berarti sekitar 6 bulan. Kalau 6 bulan, ghil aja dulu, ghil. Ghil 6 bulan. Hasud tuh 2 tahun 3 tahun. Ngilangin hasud tuh 2 tahun 3 tahun. Bahkan susah, kita udah jadi ustadz, udah jadi kiai aja kadang-kadang nggak bisa lepas dari hasud. Kan Rasulullah mengatakan la hasada kahasadil ulama. Tidak ada hasud yang lebih buruk daripada hasudnya para ulama. Ulama aja punya hasud. Jadi kalau kita melihat orang lain punya pengaruh besar tuh, kadang-kadang ada rasa hasud dalam hati. Kenapa ya dia terkenal? Kenapa ya dia punya santri? Kenapa ya dia punya pesantren? Kenapa ya dia punya majelis taklim? Akhirnya kadang-kadang kita hasud. Nah, kalau udah hasud, nanti kadang-kadang besar keinginan kita untuk menjatuhkan dia. Nah, cara menjatuhkan dia itu berbagai macam. Bisa ghibah, bisa fitnah, bisa ngajak-ngajak orang lain. Wah, macam-macam. Nah, ini bahaya banget. Fal hadzar, mongko netepana sira ing wedi. Al hadzar, nuli netepana sira ing wedi min hadhis sifati. Saking ikilah piro-piro sifat al khabihati kang jember. Wal akhlaqi lan akhlak ar-radhilati kang asor. Fa innaha krana sa'tuhune as-sifatil khabithah iku babu kulli syarrin, pintuwe saben-saben perkara kang ala. Jauhilah sifat-sifat ini, karena sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang buruk. Balhiya, balik utawi sifat iku asyarru, buruk, kullahu yos kabehane syar. Sifat itu tuh sifat yang buruk semuanya. Waqad buliyalan teman-teman dan coba sopo ba'du ashabin nufusi, sebagiannya piro-piro pemilik jiwa al khabithati kang kotor, min fuqaha zamani, saking piro-piro ahli fikih zaman, wa ulama'ihi lan ulama'i zaman, bikathirin kelawan ake min hadhis sifati, saking ikilah piro-piro sifat, illa man angin wong asoma kang menjaga hu ingman sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Sifat-sifat di atas itu adalah pintu segala keburukan. Bal hiya syarru kullahu, bahkan bukan pintunya aja, emang keburukan beneran. Wa qad buliya ba'du ashabin nufus al khabitha min fuqaha zaman. Sebagian jiwa-jiwa itu diuji dengan sifat-sifat seperti ini. Nah, termasuk orang-orang yang mengerti fikih, termasuk para ulama pun diuji dengan sifat-sifat buruk ini. Kecuali ulama yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu. La siyamal hasad, tuh kan? La siyama
opo maneh lasiamal hasadi opo maneh hasad wal ujbi lan ujub war riya lan riya wat takabbur lan takabbur. Nah, ulama pun belum bisa berhasil dari 4 sifat ini nih, hasud, ujub, riya dan takabur. Kalau saya yang ngomong semua orang bisa nangis. Saya ngasih nasihat gitu, saya ceramah, khotbah, seluruh jamaah tunduk semua sampai nangis. Keluar air matanya. Baik air dari mata maupun air dari mulut keluar semua. Ah, kadang-kadang ujub ada orang begitu. Nah, kita nggak boleh. Oh, kamu tahu santri saya itu bisa terbang semua, santri saya bisa. Nah, ini namanya ujub sebenarnya, tanpa terasa. Wa adwiyatu hadhil amradi lan utawi obate ikilah piro-piro penyakit. Iku mustaufatun dijabarake fi kutubir roko iki ing dalem piro-piro kitab kang nerangake aluse watek. Obat penyakit-penyakit ini itu sudah diungkapkan di dalam kutubur rokoik, kitab-kitab yang menerangkan tentang halusnya perwakatakan. Mafaman mongko utawi sapane wong iku aroda ngarepake sapa man tathhira nafsihi yang membersihkan awak dheweke man minha saking penyakit fa'alaihi mongko netepana man bitil kal kutubi kelawan mengkonon-mengkonon kitab. Barang siapa yang mau membersihkan diri dari sifat-sifat buruk ini, maka coba baca kitab tersebut, Kutubur Roqaik. Wa min anfa'iha lan iku setengah saking luwih manfaate kutub. Wa altafiha lan luwih lembut-lembute kutub. Kitabu Bidayatil Hidayah utawi kitab Bidayatul Hidayah lil Imamil Ghazali, kadue Imam Ghazali. Dan dari sekian banyak kitab yang paling bermanfaat dan kitab yang paling bagus untuk dipelajari sebagai obat hati, judulnya adalah kitab Bidayatul Hidayah. Ada yang punya nggak? Oh, dibaca. Kayak sih pernah baca. Wa min adwiyatil hasadilan iku setengah saking obate hasud. Al fikru utawi mikir-mikir. Bi annahu kelawan saatune hasud iku i'tiradun nglawan alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala fi hikmatihi ing dalam hikmahe Allah al muqtadiyati kang natrapi takhsisol mahsudi ing netepake atau mengkhususkan wong kang den hasud bin nikmati kelawan nikmat ma'ama sartane perkara fihi kang ing dalem hasad minta abil qalbi saking payahe hati wa ta'dzibihi lan nyiksane ati bima kelawan barang la dororo kang ora ono bahaya iku maujud fihi ing dalem ma'al maksudi ing atase. Sekarang bagaimana caranya ngobatin hati hasud? Kita kalau ngebahas tentang hasud kan rada panjang. Ada kitab yang menerangkan tentang hasud tuh tebelnya aja segini tuh, hasud tuh. Gak tahu kita bisa bicara hasud sampai segini, hatam enggak gitu kan, umurnya nyampe beli. Hasud tuh definisi hasud tuh gini ya, kita ke penjelasan dulu deh. Hasud tuh lebih enak punya arti senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang, tuh hasud. Ngerti ya sudah ya? Jadi ketika melihat orang lain senang tuh hati kita tuh sesek, nggak senang. Ketika melihat orang lain nggak senang, justru kita alhamdulillah bangkrut, hancur, laka bature, usaha macem-macem, laka pengikutnya, habis semua pengikutnya, sudah nggak punya ini, nggak punya itu, tuh seneng hati tuh rasanya. Ada yang secara zahir, ada yang tidak. Lah, hasud itu penyebabnya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah disebabkan karena iqtiron satu zaman.
Jadi kita tidak akan mungkin hasud dengan imam bonjol. Kenapa? Karena tidak satu. Kita nggak mungkin hasud kepada Abu Bakar As-Siddiq, nggak satu zaman. Yang ada kita muji-muji mereka kan. Yang kedua, iqtirab, karena dekat. Syaratnya 3 ya. Pertama, iqtiron, satu zaman. Yang kedua, iqtirab, karena dekat. Kita nggak akan mungkin hasud sama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kenapa? Jauh. Kamu hasud nggak sama? Ya karena jauh aja. Jauh. Ya hasud tuh sama orang-orang sini nih. Orang kita bakal bisa hasud tuh sama orang-orang dekat sini. Tetangga, saudara, tapi asal masih hidup segenerasi sama kita. Segenerasi dekat. Hidup bareng sama kita, berdekatan. Entah itu dekatnya karena saudara, entah itu dekatnya karena tetangga, entah dekatnya karena satu pondok, entah itu dekatnya satu sekolahan, pokoknya dekat. Yang ketiga adalah amsal. Ada kesamaan. Sama-sama menantu, sama-sama anak, sama-sama tukang pijat. Iya kan? Sama-sama tukang becak, sama-sama jualan apalah, sama-sama jualan baju. Kita jualan baju, ini jualan baju. Satu, sudah memenuhi syarat. Satu generasi bukan? Satu generasi. 2, dekat apa enggak? Dekat. 3, amsal, ada persamaan enggak? Nah, potensi banget itu tuh. Sehingga kita lihat ketika dia rame jualannya, enggak tahu hati kita sialan. Hawanya tuh sialan, bisa begitu ya gitu. Akhirnya persaingan tuh jalan. Coba gini, dia tukang baju, tapi dia udah lama mati. Gitu tuh. Oke ya. Artinya beda generasi, nggak mungkin kita hasut sama dia. Yang ada bisa jadi kita ngal-fatihai dia, menciptakan kebaikan dia. Atau satu zaman. Bedanya kita jualan di Tegal Gubuk, dia jualan di Pasar Abang, Tanah Abang, Jakarta. Nggak mungkin hasut. Ya kan? Atau satu generasi nih. Deket, berdampingan. Cuman bedanya kita jualan baju, dia jualan bunga. Kita jualan baju, kita nggak ada persamaannya. Kalau nggak ada persamaannya, yang ngapain iri sama dia? Yang ada kalau dokter sama dokter, tukang beca sama tukang beca. Tapi pernah dipijet, tukang pijetnya ngomongin tukang pijet lain. Ada lagi kita pernah periksa ke mantri, mantrinya ngomongin dokter lain. Ngomongin herbal yang lain. Gitulah kira-kira. Macem-macem ada aja. Kontraktor ngomongin kontraktor lain. Ini ngomongin tukang ngomongin tukang lain. Siapa tukangnya ini waktu dulu? Itu kan sih bener. Nah, rasa DWK yang paling benar. Nah, ucapan-ucapan buruk ini, persaingan ini, menghancurkan reputasi orang lain, itu salah satu sebabnya karena ada hasad dalam hatinya. Nah, ngobatin hasud itu harus apa? Al-fikru, mikir, merenung. Merenungi apa? Bi'annahu i'tiradun 'ala Allah. Hasud itu sama saja melawan Allah. Hasud itu melawan Allah. Fi hikmatihil maqdiyah tahsisal mahsud bin ni'mah. Melawan Allah. Disebabkan karena orang yang kita hasudi mendapatkan nikmat. Padahal nikmat itu dari Allah. Gitu loh maksudnya. Kita hasud sama perempuan lain yang cantik. Mengkel bisa nanti gara-gara kita kalah saing. Itu berarti sama aja. Kenapa sih ya Allah engkau ciptakan dia cantik, lalu ciptakan saya biasa aja, jelek begini, keriting rambutnya. Kenapa? Sebenarnya sama dengan seperti itu. Orang hasud itu seakan-akan tidak terima ketika Allah ngasih takdir sama orang lain yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Kayak apa hasud? Jadi semua yang terjadi itu biqudrotillah, adalah sesuai dengan takdirnya Allah. Ini teman kita, cantik, tinggi, putih, kaya,
makannya enak terus, setiap pagi sandwich misalnya, sementara kita bolet gitu. Nggak hati-hati ada mengkel, beli seneng apa tuh sebenarnya dia mengkel sama takdir. Secara nggak sama kayak santri mengkel sama pengurus, nggak mikir itu pengurus tangan siapa, tangannya Abi. Iya kan? Nggak kiang sholat jamaah. Kamu nggak kiang sholat jamaah tuh mengkel sama pengurus. Ya. Emang kalau Abi tahu kamu nggak sholat jamaah, ya marah. Kalau Allah tahu, ya marah. Sebenarnya nggak. Ada orang yang seneng banget, maksudnya ada orang yang ta'zim banget sama Abi, sama Abi ta'zim banget. Dulu sekitar tahun 2022 ta'zimnya luar biasa, tapi nakal, tapi ta'zimnya minta ampun. Wajah hataman beli gelem bayaran. Ibriti, onegal. Ibriti mongkel. Cor, saya nggak mau hataman. Buat apa? Buang-buang duit. Apa mas? Sebenarnya dia nggak jengkel sama Abi. Sebenarnya jengkelnya sama pengurus. Sama pengurus laporan ke Abi ngomongnya begitu-begitu. Panggil kata Abi itu. Kan Abi tersinggung jadi. Karena yang buat program kan Abi. Hataman Ibriti kan Abi. Yang menyelenggarakan kan pondok kan punya Abi. Jangan hanya gara-gara mengkal sama pengurus, lalu akhirnya ngomong yang enggak. Kamu bener ngomong gini. Iya Abi ini. Ya Allah Abi maaf saya nggak sadar lah. Wajah ke pengurus ya. Minta ambil kolbi, orang yang hasud itu terus-terusan menyiksa diri, hatinya itu capek, wa ta'dzibihi, menyiksa diri bima la dharara fihi minal masud. Sementara orang yang hasud biasa aja, santai hidupnya, bisa menikmati kopi, bisa menikmati teh. Kita yang gak geremetan nih, gimana caranya dia hancur, gimana cara dia jatuh, gimana caranya dia ringsek lah. Berbagai macam ide, inovasi, siasat politik kita lakukan. Pagi, siang, sore, malam kita kita bingkai dengan baik. Yuk kita strategikan bagaimana cara dia hancur. Dianya mah lagi ngopi, mimpi enak, tidur. Nah itu artinya kita menyiksa sesuatu yang dia sebenarnya enggak. Wa min adwiyatil ujub wallahu a'lam.